Selamat sore Bapak Ibu, mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 449. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, setiap orang mempunyai pengharapan. Kita semua ada pengharapan dalam hati. Pengharapan itu menimbulkan keinginan. Kita semua juga ada keinginan. Karena ada keinginan, maka kita juga sering bertanya. Ada pertanyaan muncul, kita ini mau apa? Mau bagaimana? Dan mau jadi apa? Dan harapan dan keinginan itu terpenuhi bila nanti kita menemukan kenyataan atau hal yang nyata seperti yang kita harapkan atau yang kita inginkan, dan itu akan memberikan kebahagiaan. Nah, saudara-saudari, Advent adalah seperti itu. Masa Advent kita menunggu atau menantikan. Menantikan apa? Pengharapan. Pengharapan apa itu? Ya, kebahagiaan, kedamaian, keberhasilan. Dalam bentuk apa? Ya, yang kita percaya itu kita harapkan dari Tuhan. Menantikan Sang Penyelamat Yesus yang nanti kita tunggu kedatangannya. Tapi Yesus yang bagaimana? Yesus apa yang kita harapkan atau yang kita tunggu? Kita semua ini percaya sama Yesus. Tapi konkretnya itu Yesus dalam kenyataan hidup bagaimana? Jangan-jangan Yesus hanya cerita saja, atau dongeng atau legenda. Tapi betulkah Yesus yang kita nantikan ini, yang kita harapkan itu ada sesuatu pada diri kita? Ada pengaruhnya, ada akibatnya. Nah, saudara-saudari, dalam masa Advent ini kita diajak oleh gereja untuk menuju kepada pengharapan, keinginan, di mana kita menemukan kebahagiaan, yaitu menemukan Yesus yang memberi kita sesuatu, atau yang mengubah kita, atau yang menjadikan kita itu menjadi sesuatu, menjadi orang yang lebih baik, orang yang baru, orang yang lebih ramah,
orang yang lebih berguna, lebih bermanfaat, menjadi berkat. Itulah kira-kira Yesusnya, kira-kira begitu. Karena semua orang mencari Yesus, menantikan Yesus. Nah, saudara-saudari, kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita sehari-hari seringkali kita punya pengharapan, kita punya keinginan, tetapi tidak jelas. Akhirnya kita meraba-raba ke sana ke sini dalam kegelapan, tidak tahu persis apa yang kita mau. Akhirnya kita salah, kita jatuh dalam dosa, bahkan ada yang sesat, berbuat salah, bahkan mungkin ada yang melupakan Tuhan, tidak ingat Tuhan lagi, bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Bisa saja begitu. Maka saudara-saudari, terlebih dahulu mari kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala kelalaian, kelemahan dan kekurangan kita, supaya kita layak dan pantas merayakan perayaan penyelamatan hari ini. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Saudara-saudari terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini, marilah kita juga berdoa untuk intensi salah seorang dari umat kita, bersyukur kepada Allah atas karya agung kerahimannya selama hidup, almarhum Oma Margareta Landa yang meninggal 17 tahun yang lalu. Kiranya diperkenankan menikmati kebahagiaan abadi bersama semua para kudus Allah di surga, khusus juga untuk anaknya Joni Ape yang meninggal 28 Desember 2020. Semoga segenap keluarga yang masih bersiara di dunia ini selalu dalam lindungan kerahiman Tuhan dan menempuh jalan iman seperti Oma Margareta Landa yang telah berpulang. Mari kita juga ingat dan doakan siapa saja dari tengah-tengah kita yang telah berpulang, anggota keluarga, kerabat, detaulan, teman-teman, umat, dan siapa saja. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala yang baik berasal dari tangan-Mu. Curahkanlah embun surgawi ke atas bumi, agar bumi kami menghasilkan keselamatan berkat kedatangan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami pun yang memiliki pengharapan menantikan Dia, sungguh-sungguh dapat menjumpai Dia dalam kebenaran, agar perbuatan dan hidup kami pun layak dan berkenan bagi-Mu, agar kami boleh hidup dalam damai sejahtera dan bahagia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan.
Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk dan menjadikan serta menegakkan bumi. Yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain Aku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali Aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi Aku sendiri, Aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang telah bangkit amarahnya terhadap Dia, akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Bersama-sama. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Referen, hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Referen, hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Tuhan sendiri akan memberi kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Referen, hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Haleluya, Haleluya. Nyaringkanlah suaramu, hai pembawa kabar baik.
Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab kedua murid itu, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Saudara-saudari, demikian tadi pesan yang dititipkan Yohanes Pembaptis kepada 2 orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Yohanes mengutus kedua murid itu untuk bertanya karena sudah lama terdengar berita tentang Yesus, sudah menimbulkan kehebohan karena dia membuat banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta melihat dan orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Jadi dulu itu Nabi Yohanes sebagai nabi ya tidak serta-merta mengenal siapa Yesus itu di tengah-tengah mereka. Walaupun dalam cerita Injil kita sepertinya membaca, oh kenal semua, oh tidak. Jadi Yohanes menyuruh muridnya bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau ini yang Mesias, yang ditunggu-tunggu sesuai dengan yang diramalkan dalam kitab suci, ataukah ada orang lain yang dinantikan?" Nah, Yesus tidak menjawab kepada kedua utusan itu bahwa sayalah orangnya. Tidak. Yesus tidak menjawab begitu. Tapi Yesus mengatakan kepada kedua utusan itu, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar, yaitu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan." Karena pada waktu itu Yesus sedang menyembuhkan orang-orang ketika kedua utusan itu datang. Lalu Yesus katakan kepada Yohanes, "Apa yang kamu lihat dan dengar?" Ini orang-orang sudah sembuh, yang buta melihat, yang tuli berjalan, yang tuli mendengar, dan yang lumpuh berjalan dan seterusnya. Dan kata lain, saudara-saudari,
yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias, yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan atau Tuhan, adalah perbuatannya sendiri. Tindakan Yesus sendiri yang menjadi bukti bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Tindakannya itu menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat. Nah, ini yang menjadi bukti atau kesaksian yang nyata, yang tak terbantahkan bahwa Yesus itu Mesias. Jadi bukan jawaban bahwa oh saya, tidak. Tindakannya, perbuatannya itu menjadi bukti yang memperlihatkan keabsahan bahwa Yesus itu Mesias yang ditunggu atau dinantikan. Jadi bukan kata-katanya terutama, tetapi dari tindakan atau perbuatannya. Karena hanya Mesias yang bisa membangkitkan orang mati. Hanya Mesias yang bisa menyembuhkan orang lumpuh, yang bisa membuat orang buta melihat dan orang tuli mendengar. Hanya Mesias. Tidak ada orang lain sebelumnya, nabi manapun, yang bisa menyembuhkan orang seperti itu atau membuat mujizat seperti itu, apalagi membangkitkan orang mati. Tidak ada cerita dalam sejarah manapun dan dalam dongeng manapun bahwa ada orang membangkitkan orang mati selain Mesias dalam kitab suci, dan itu dibuat oleh Yesus. Maka itu Yesus mengatakan kepada utusan Yohanes, katakan kepada Yohanes, apa yang kalian lihat dan kalian dengar? Orang mati bangkit, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Nah, saudara-saudari, itu artinya Yesus mengatakan, memperlihatkan kualitas dirinya sebagai Mesias, sebagai Allah dari perbuatannya, dari tindakannya, bukan dari cerita-cerita, ya, bukan dari cerita yang heboh yang dibuat oleh banyak orang. Oh, ada nabi yang menyembuhkan, ada apa? Ada penampakan, ada penyembuhan. Tidak, bukan dari cerita, tetapi dari perbuatannya sendiri yang langsung. Nah, saudara-saudari, dari sini kita bisa menarik pelajaran. Kita juga seperti bacaan ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa kita juga ini, kalau kita mau dikenal sebagai orang baik atau ya dikenal sebagai orang yang berkualitas, orang yang berbobot, dari apanya kita bisa dilihat sebagai orang berbobot, orang berkualitas, orang bermartabat, atau orang yang punya keutamaan? Bukan dari cerita-cerita orang. Oh, si A itu hebat sekali, si B itu begini, si C itu. Bukan dari cerita-cerita, bukan dari kampanye, bukan dari iklan, tetapi yang bisa memperlihatkan kualitas diri kita, bobot diri kita dan martabat diri kita sebagai orang beriman, sebagai orang baik, orang ramah, orang sopan, orang yang santun, adalah perbuatan kita sendiri, tindakan kita sendiri, sikap kita sendiri. Kita diceritakan orang di mana-mana bagaimana dan siapa. Itu dari apa yang kita buat. Kalau kita berbuat baik, oh, pasti kita dikenal sebagai orang baik. Kalau kita ramah, kita dikenal sebagai orang ramah. Kalau kita orang seke, pasti dikenal sebagai orang seke. Orang pelit, dikenal sebagai orang pelit. Orang murah hati, ya dikenal sebagai orang murah hati. Jadi kualitas diri kita, bobot kita, keutamaan kita dikenal dari perbuatan kita, tindakan kita, sikap kita dalam kenyataan yang dalam dunia nyata, bukan cerita-cerita ya. Di dunia kita ini banyak artis ya, di televisi banyak artis, YouTube. Oh, kita sekarang ramai pra YouTube ya. Oh, macam-macam, semua orang bisa jadi nabi, semua orang bisa jadi pewarta, semua orang bisa jadi ahli lewat YouTube. Bisa.
Orang bodoh pun bisa menjadi ahli sekali di YouTube. Orang tidak pernah sekolah pun bisa menjadi maha bijaksana di YouTube. Semua orang bisa di YouTube sekarang. Online. Lihat saja. Tetapi apakah benar begitu? Tunggu dulu. Sejatinya kita itu dikenal sebagai orang yang berbobot, yang berkualitas, yang baik dari apa yang kita buat, dari tindakan kita sehari-hari, dari cara kita bergaul. Kalau kita ramah, ya dikenal sebagai orang ramah, bukan karena disiarkan di YouTube. Biar disiapkan lagi 1 juta kali, kalau memang orangnya tidak begitu, tidak akan laku. Tapi kalau orang baik, mungkin tidak sengaja baik, ramah, berbobot, berkualitas, ya orang kasih masuk YouTube. Bukan dia kasih masuk dirinya, orang lain kasih masuk. Karena menarik. Dan cepat viral kemana-mana. Jadi saudara-saudari, nah dalam masa Advent ini, masa periode liturgi gereja, kita juga diajak untuk sebetulnya masa Advent ini mengajak kita untuk menantikan Tuhan, artinya menjadi orang yang berbobot, berkualitas, mulia, bermartabat dari tingkah laku dan perbuatan kita. Nanti, ya sekarang dan nanti, pada waktu merayakan Natal begitulah. Kita menjadi orang baru, manusia baru, gembira, sukacita, bahagia, happy, enjoy dan seterusnya. Karena kita mengalami Tuhan dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita. Jadi jangan berharap kita tidur enak-enak lalu Tuhan datang. Datang memberi apa? Tidak. Tuhan itu sebetulnya lebih nyata, lebih nampak dialami dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita. Jadi kalau orang lain mau mengenal Tuhan bagaimana dan apa dan siapa, dari perbuatan kita, dari tindakan kita, bukan dari cerita kita. Itu yang paling keras bunyinya, paling keras efeknya adalah tindakan dan perbuatan seseorang, sikapnya. Cerita 1 juta kali pun kalau perbuatannya, tindakannya bertolak belakang dengan ceritanya, pasti tidak akan laku, tinggalkan orang. Jadi saudara-saudari, masa Advent ini kita punya pengharapan menjadi orang baik, orang bahagia, orang damai, orang sejahtera, menjadi orang berkat. Itu keinginan kita. Nah, kita inginkan itu, kita bertanya tentang bagaimana caranya, apa nanti. Ya, mudah-mudahan kita menemukan itu dalam kenyataan bahwa kita menjadi orang gembira, sukacita, bahagia, damai, pembawa kabar baik. Nah, itulah Yesus yang lahir. Mau ketemu Yesus bagaimana? Yang kita buatkan cuma kandang-kandangnya saja, ada pohon-pohon Natal, tapi sukacitanya di mana? Bahagianya di mana? Ya dalam hati Anda sendiri, dalam pikiran Anda sendiri, dalam jiwa Anda sendiri. Kalau itu keluar, lalu orang melihat Natal, wah orang Kristen itu bahagia, happy, sukacita, orang baik. Nah, itulah Tuhan. Bukan kita jadi Tuhan. Tuhan itu nampak melalui diri kita. Kita itu adalah medium atau alat yang dipakai Tuhan untuk menampakkan dirinya, menampakkan kebaikannya, menampakkan kemuliaannya. Nah, saudara-saudari, kira-kira begitulah pengharapan kita, keinginan kita, pertanyaan kita, dan mudah-mudahan kenyataan yang kita temukan nanti. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Nyanyian persembahan puji syukur nomor 381. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan.
nyata gandum Kristus, bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus, jika diperas dengan penderitaan, jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga persembahan kami ini menjadikan rencana karya penyelamatanmu terlaksana sepenuhnya di dalam diri kami semua, dalam diri kami masing-masing. Bukalah hati kami agar dapat setia mengikuti Kristus yang mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini juga, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, yang dikandung Bunda Perawan Maria dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes Pembaptis. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, semua uskup serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Secara khusus kami mendoakan mengingat pada kesempatan ini Oma Margareta Landa yang telah berpulang 17 tahun yang lalu bersama anggota kerabat lainnya juga telah berpulang. Juga ingatlah hamba-Mu Elizabeth Debbie King yang telah berpulang 7 hari yang lalu. Anugerahkanlah kepada mereka semua keselamatan abadi, kegembiraan, dan hidup bersama para kudus dalam kebahagiaan yang sempurna di dalam kerajaan surga. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan pengharapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, iman kami umat-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Salam damai. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat jiwaku, ku rindu menyembahmu.
Lihatlah Tuhan datang dengan kekuasaan, Ia akan menerangi para abdinya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah menyegarkan jiwa raga kami. Semoga sakramen-Mu ini membersihkan kami dari segala dosa dan kekurangan, serta mempersiapkan kami menghadapi hari raya mendatang. Semoga menjelang kedatangannya kembali kami dikuatkan untuk hidup beriman sekarang ini, agar kelak kami dapat dikaruniai hidup abadi dengan pengantaran Kristus Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan, misa telah selesai. Syukur kepada Allah. Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 443. Di